dan kebetulan tadinya sambung. Mereka saling mencintai satu sama lain. Kemudian mereka berpisah. Yang satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah kita berislam wa ikhlas wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah alaihi wa sallallahu wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajah yang semoga setiap ikhtiar kita, usaha kita untuk menuju ke sini dinilai sebagai amal saleh dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan meraih syafaat beliau dan satu tempat dengan beliau di jannatin na'im dalam surga yang penuh kenikmatan. Tadi saya awali dengan TTS ya, game sedikit, kira-kira sudah diisi semua. Sebagian itu 50%, 10%. Tidak bisa dibuka. Nah, apanya bisa diisi nggak? Bisa. Udah diisi belum? Oh, padahal itu kalau misalnya diisi itu seru ya, kalau bisa diisi. Nanti saya kasih soal PTS yang lain ya. Kita masuk ke surat Asy-Syams. Kemarin kita masuk di ayat berapa ya? Oh, sekarang ayat 7 ya. Wa nafsin wa ma sawwaha ya kemarin. Dan setiap jiwa dan disempurnakan. Setiap jiwa dan tempat yang disempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, dan kami ilhamkan. Apa yang dimaksud dengan ilham? Ilham itu adalah segala sesuatu yang didasari atas ilmu dan Allah yang memberikan. Jadi ilham ini di bawah wahyu ya. Ilham itu ada di bawah wahyu. Kalau wahyu diberikan kepada para nabi dan rasul, ada di atas wahyu itu mukjizat, wahyu, ilham, insting. Jadi ada mukjizat, wahyu, ilham, insting. Ya, seperti itu. Semua ada ilmunya ya. Artinya insting juga ada ilmunya. Orang misalnya dia biasa punya insting bisnis, maka setiap ketemu dengan sesuatu yang dia pikirkan gimana supaya itu bisa dibisnisin. Nah, insting bisnis ya, karena dia punya ilmu bisnis sehingga gimana caranya supaya air bisa jadi bisnis. Siapa yang bikin aqua? Kenapa bisa ada aqua? Kemudian orang pada ikutin bikin aqua juga. Aqua itu merek ya. Kenapa saya menyebutkan merek? Karena dia pertama kali yang punya bisnis air mineral, air dalam kemasan. Pertama jual pakai plastik, bayangin. Ya, kebayang nggak air minum dituangin ke dalam plastik kemudian dijual? Kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang beli ya. Itu di Cemong tuh ya. Saya lupa namanya. Saya dapat kuliah ini di semester 1 dulu ya. Dan yang menyampaikan ini kerjanya di Danone waktu itu. Manajer HRD Danone waktu itu ya, dosen saya. Kemudian cerita tentang sejarah aqua ya. Jadi pertama ya air dimasak, kemudian dimasukin ke dalam plastik dijual.
dicemooh ya. Oh ngapain? Punya di rumah juga ya. Tapi ternyata ada yang beli ya. Ada yang beli juga. Lagi kehausan, jauh jaraknya dari tempat dia haus sampai ke rumah, akhirnya boleh dibayar? Boleh dibayar. Lama-lama dibeli. Berapa tahun? 8 tahun dia jualan air yang dimasukkan ke dalam plastik. 8 tahun, ya. Sampai kemudian setelah plastik, kemudian dia cari-cari gimana supaya kemasannya lebih menarik, ya. Kemasan lebih menarik sehingga jadilah sampai sekarang Aqua. Sekarang Aqua itu kemasannya ada macam-macam ya. Ada yang pakai apa? Ceklekan gitu. Kita nggak perlu buka botolnya, tinggal ditarik kemudian kita pencet-pencet keluar ya, kayak gitu ya. Luar biasa kan ya. Namanya insting bisnis tuh. Punya insting bisnis berarti dia apapun bisa dibisniskan. Berbagai macam yang ada sekitarnya bisa jadi lahan bisnis. Kemarin waktu kurban banyak ya pebisnis kulit datang. Padahal nggak boleh ya. Jadi ada yang tukang kulit datang kemudian bilang belilah. Ya. Nggak boleh kecuali kalau ada muqarribnya, ada ashabul kurbannya yang kemudian ridho untuk dijual. Dan uang hasil penjualannya itu masuk ke dalam panitia. Ya, masuk panitia, bukan masuk ke muqarrib. Karena penyembelihannya diserahkan ke panitia, maka uang dari hasil jual kulit atau apa kepala misalnya itu masuk ke dalam panitia. Ini sedikit sekali yang memahami hal ini sehingga panitia ya kebagian cuma sampainya aja. Bener gak panitia? Paling sama sama gaji-gajinya aja kan? Ya. Jadi itu namanya insting. Kalau ilham bagaimana? Ilham itu begini. Teman-teman janjian misalnya Kang Agus Suhendi janjian dengan Kang Asep. Ya. Tapi belum pernah ketemu sebelumnya. Nggak tahu mukanya kayak gimana. Kang Asep mukanya kayak gimana? Terus Kang Agus Suhendi nggak tahu mukanya kayak gimana gitu ya. Saling nggak tahu. Ya. Tapi pada saat bertemu di satu tempat, misalnya di halte, udah tahu nih ya. Gak ada perjanjian saya pakai baju merah ya, misalnya gitu, gak ada perjanjian kayak gitu ya. Nah, udah tahu, karena udah tahu ada ikatan hati namanya ilham tuh. Ya, nggak perlu dikasih tahu, tapi tahu namanya ketemuan ya, bayar COD. Kalau wahyu beda lagi nanti ya, wahyu itu nanti ada ayatnya di surat Al-Ankabut ya, bagaimana wahyu. Ya, kita sambung ke Al-Rahman fujuraha wa taqwaha. Di bahasan ini kita akan mengaji tentang perangkat dasar manusia ya. Jadi ada tiga potensi dasar manusia yang akan kita bahas di ayat-ayat ini. Di ayat 7 sampai ayat seterusnya akan digambarkan tentang potensi dasar manusia. Artinya manusia itu punya potensi. Kalau potensi berarti dia bisa berubah. Ya. Kalau potensi berarti dia bisa berubah. Kita lihat di sini. Keinginan untuk berbelok, kemudian takut terhadap pengawasan, hukuman dan tekanan, kemudian menimbang-nimbang masa lalu. Ini potensi dasar manusia. Setiap kita punya ini. Ya, kalau bicara tentang masa lalu, ya semua mempertimbangkan masa lalu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau misalnya dia punya ilmu, mungkin mempertimbangkan masa lalunya itu di skip lah di bagian kesekian. Tetap dipertimbangkan, tapi nanti ada prioritasnya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan. Misalnya dalam mencari jodoh, ini bukan kiprah, maaf. Jadi, ya, takut terhadap pengawasan, hukuman dan tekanan. Ini arti takwa ya. Takwa itu adalah takut terhadap pengawasan, hukuman dan tekanan. Nanti akan ada bagian-bagiannya. Takwa yang merupakan takut terhadap pengawasan itu apa? Takwa yang takut terhadap hukuman itu apa? Takwa yang takut terhadap tekanan itu apa? Ya. Kemudian keinginan untuk berbelok, ya, fa'alhamaha fujur.
fujuraha wa taqwaha. Ini yang dimaksud dengan berbelok, fujur ya. Ya. Ya, bagian sini fujurnya berbelok ini. Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu seperti apa? Fujur itu fajar. Tahu fajar enggak? Fajar cahaya. Fajar itu terbuka artinya. Fajar itu artinya terbuka. Apa yang terbuka? Dari gelap menjadi bercahaya sedikit, bukan terang. Kalau bercahaya berarti zuhur. Zuhur itu bercahaya kan? Terang ya. Terang itu izhar ya. Izhar dibaca Jelas. ya. Gitu. Nah, kalau fujur atau fajar, kita ke fajar dulu. Fajar itu tadinya gelap, tadinya tersimpan, kemudian terbuka sedikit. Tadinya tersimpan, kemudian terbuka sedikit. Mohon maaf saya agak cadel hari ini karena ada sariawan di sini di Gunung Lidah. Jadi nggak enak ya. Apa namanya? Barusuh bahasa Jerman. Asal Nederlandsnya Barusuh. Barusuh. Mungkin saya butuh bakso nanti ya. Ada keras. Ada keras. Ya saya kembalikan ke sini ya. Fujur ya. Jadi fujur itu adalah potensi yang ada pada diri kita. Ya, potensi yang tertutup rapat itu kemudian terbuka. Artinya begini, kita semua punya potensi fujur, punya potensi negatif. Kemudian terbuka sedikit, artinya kita punya peluang untuk melakukan kemaksiatan itu ya. Fujur itu bukan berarti maksiatnya, bukan. Kalau ada yang mengartikan fahama fujur wa taqwa dan kami ilhamkan untuk berbuat buruk, salah. Ya. Jadi fahama fujur wa taqwa ini ya. Sepertinya habis ya. Ya. Oh benar habis. Tintanya habis. Oke. Pakai ini ya, pakai apa? Ilustrasi online aja, ilustrasi online. Dalam pikiran kita masing-masing ya. Saya masuk sini. Fujur itu bukan maksiat. Ya, fujur itu bukan maksiat. Kalau maksiat itu zanibah, zanbun itu maksiat. Yang sering kita artikan dosa itu ya, itu maksiat. Asoy, nah itu maksiat. Tapi kalau fujur ini adalah, kalau misalnya gini teman-teman, saya ambil contoh fujur itu adalah teman-teman lagi main HP misalnya, contoh lagi main HP ya, HP saya mau dicas. Lagi main HP, tiba-tiba lagi asik main HP itu siapalah misalnya orang lain itu merebut HP kita. Kira-kira apa perasaan kita? Marah. Marah satu. Terus apa lagi? Sabar. Penyabar ya, Dia udah tahu polanya saya. sabar tapi kesel. Ya, Sabar tapi kesel. sabar tapi kesel. Nah, itu namanya fujur. Jangan tanya saya. Ya, ya, namanya fujur tuh. Ya, jadi fujur itu nggak sampai marah, nggak sampai ngaplok gitu ya. Kalau sudah ngaplok itu sudah maksiat. Jadi kalau dia masih bisa menahan, dicabut. Nah ini fujur namanya. Gerakan untuk marah itu fujur. Ya, gerakan untuk marah walaupun dia menahan.
membatin dalam dirinya kurang ajarnya. Nah, dia berkata kurang ajar itu pasti termasuk ke dalam fujur. Tapi kalau dia sudah menggerakkan fisiknya, sudah gaplok misalnya atau mengambil kembali tanpa ya misalnya dia bukan copet lah ya, teman kita lagi bercanda ya, kalau itu canda keterlaluan ya. Dengan kita kesel itu ada dalam hati kita marah ya, tapi nggak sampai menggerakkan fisik kita, itu namanya fujur. Gerakan untuk bermaksiat itu namanya fujur ya, belum sampai bermaksiat nih, keinginan untuk berpacaran misalnya itu namanya fujur ya, keinginan untuk mencuri namanya fujur. Jadi fujur itu sebatas ke keinginan ya, aduh pengen banget maksiat nih, namanya fujur ya, begitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Diilustrasikan jelas. Ya. Kalau diilustrasikan Jelas ya. Jadi belum sampai ke maksiatnya. Fa'alhamaha, kami ilhamkan keinginan untuk bermaksiat wa taqwa. Tapi kalau takwa itu semua kita punya. Jadi takwa itu bukan keinginan untuk bertakwa, tapi takwa jelas. Takwa itu ketakutan. Yang tadi saya sebutkan ya, takut akan hukuman, takut akan pengawasan, takut akan tekanan. Ya, jadi setiap kita punya yang namanya takwa itu. Gitu ya. Sedangkan fujur itu bagaimana kita bisa mengelolanya. Keinginan untuk bermaksiat, kemudian ada yang berhasil bermaksiat, ada yang gagal bermaksiat gara-gara dia fujurnya itu mampu dikendalikan dengan takwa. Gitu ya. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang menyucikan dirinya. Falah, ini falah ya. Falah itu artinya beruntung. Faz juga artinya beruntung. Kenapa bukan hayya 'alal fawaz? Kenapa hayya 'alal falah? Kenapa? Sama, fawaz itu kemenangan. Fawaz, faz, fauzun. Nah, sama-sama kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Bedanya apa? tergantung situasi kondisi. Salah. Jangan harap. Ya, kalau falah itu adalah keberhasilan, kesuksesan yang sebelumnya diiringi dengan diawali dengan usaha yang susah payah. Sholat dulu, akhirnya sholat. Ya, sholat gampang kan? Secara gerakan. Susah sholat itu ya. Secara gerakan. Susah sholat. Ya pertama susah ada panggilan ya. Orang tertentu aja yang bergerak, ya kan ya. Bagi orang yang nggak biasa sholat, ya susah sholat. Ayolah sholat. Tapi kalau misalnya dia sudah biasa sholat, sebelum azan dia sudah diazan. Sebelum azan dia sudah datang. Sebelum azan dia sudah datang, ya bukan karena dia yang azan, bukan, tapi karena memang dia pengen azan. Karena memang dia pengen dengan azan di masjid langsung. Ya. Jadi falah itu adalah keberhasilan yang didapatkan dari usaha yang sulit, ya, yang bersusah payah. Sedangkan faza, fauzun, ya, itu adalah tulisannya fa, alif, za, zai, faz. Jadi nanti kalau misalnya punya anak, misalnya anak laki-laki, fawaz. Anak laki-laki juga bisa fauzun. Kalau anak perempuan fauzia, fauzah. Nah itu bisa ya. Itu artinya menang dengan mudah. Ya, menang dengan mudah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Kenapa ada faizin? Karena mudah untuk merayakan. Bukan mudah untuk berpuasanya, tapi mudah untuk merayakannya. Kalau puasa sulit. Ya, faizin itu artinya kemenangan, orang-orang yang menang. Ya begitu ya. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, tapi ada ikhtiar yang sulit untuk menyucikan diri. Zakka,
Zakka dengan huruf zai beda dengan zaka dengan huruf dal. Bisa dibayangin ya? Dal ya. Kalau zakka itu suci, kalau zaka itu cerdas. Ya. Azka. Azka itu apa? Azka itu apa? Bukan azka tapi azka pakai dal. Azka itu orang yang cerdas banget. Jadi kalau ada depannya alif itu banget ya artinya. Ahmad misalnya orang yang baik banget. Aulia. Orang yang Bukan. Kalau aulia tak masuk. Karena apa? Karena dari kata awal. Kalau Asep Asep kan suara hidup ya. Kalau Asep itu artinya apa? Asia. Ya. Jadi kalau ahsan itu baik banget. Kalau ajmal itu cantik banget. Ajmali ya. Kalau misalnya ajnabi itu orang yang asik banget ya. Artinya nanti itu jadi rumus ya. Ada alif di depannya, kemudian di depannya ada kasroh ya, ada huruf mati. Jokowi. Itu direkam itu live. Cuma Jokowi. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Khaba itu apa? Bukan naik kuda, khoba. Bukan. Ya. Dan khoba ini ada alif di depannya, ruginya kebangetan. Ya, ruginya kepanjangan, ruginya berkepanjangan. Khoba. Rugi banget, rugi terus-terusan ya. Wa qad khoba man dassaha. Dassaha itu kayak gimana? Dassaha itu berarti dia lawan dari zakka. Kalau zakka, saya ulang ya. Dengan ini ya. Gini teman-teman, kalau yang di sini adalah zakka, ada huruf A bertasdid di sini, berarti dia mengulang-ulang untuk menyucikan dirinya. Karena teman-teman, menyucikan diri itu sulit. Benar enggak? Hijrah itu sulit. Siapa bilang hijrah itu mudah? Hijrah itu sulit, ya. Dan ini lebih sulit lagi nih. Maka ayatnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sangat beruntung. Aflah itu sangat beruntung ya, beruntung banget. Man siapa saja zakkaha yang menyucikan diri berulang-ulang. Ada tasdid di situ ya. Tasdid artinya berulang-ulang begini ya. Zakkaha menyucikan dirinya berulang-ulang. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi terus. Rugi terus siapa man yang dassaha, dan sungguh sangat rugi terus-menerus siapa yang dia berulang kali menjatuhkan diri ke gorong-gorong ya. Dia tahu nih gorong-gorong, tapi dia enak banget jatuh lagi ya. Jatuh lagi, dia tuh itu dia senang. Karena dasar dia punya unsur sengaja. Sama dengan ini, zakkaha, dia mengulang-ulang dengan unsur sengaja. Dasar dia mengulang-ulang menjatuhkan diri ke dalam got dengan unsur sengaja. Maka kalau makan dasar, ya siapa yang dia itu menjatuhkan diri, ya sungguh merugi. Ini rumusnya ya. Kalau kita mau menang, maka kita menyucikan diri terus-menerus, mengulang-ulang, ya kita menyucikan diri. Cara menyucikan diri mengulang-ulang dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, mengulang. Istighfarnya diulang-ulang. Tapi jangan sampai sambil marah sambil istighfar. Istighfar itu baru akan terbukti ada efeknya kalau kita membaca dengan benar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sesuai dengan makhrajnya. Huruf gha dari mana? Saya lagi benerin kancing, bukan berarti mana atas tenggorokan. Di tenggorokan bagian atas atas ya.
Adna namanya Adna, ya. Adnal halqi, ya. Halqi itu tenggorokan. Nah, kalau mengucap istighfar dengan sesuai dengan makhrajnya, astagfirullahaladzim, kotoran-kotoran yang ada di tenggorokan itu kan keluar, sehingga suci badannya, suci juga hatinya. Karena apa? Karena dia membaca dengan perlahan. Sama kalau kita misalnya baca Qurannya buru-buru. Kita bilang kayak gitu misalnya ya. Udah itu nggak akan ngaruh ke dalam hatinya, nggak akan. Dia teman-teman kalau mau hafalannya masuk ke dalam hati, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, jangan buru-buru, ya. Dan nggak akan nggak akan ditinggal sama kereta kalau misalnya kita buru-buru gitu ya. Kalau misalnya lambat misalnya, kita nggak akan tinggal kereta. Jadi teman-teman kalau misalnya mau hafalannya awet, hafalkan dengan cara yang lambat, pelan. Kalau mau awet ya hafalannya, hafalkan dengan lambat, pelan aja. Amin, amin, amin. Jangan amin. Disuruh kita berdoa amin. Hanya guna Quran. Sudah saja dah ya. Sampai gitu kita kau bisa aja pokoknya udah nggak jelas sebelumnya. Ini yang pertama, kita tidak memahami dulu. Yang kedua, bacaan tidak akan berpengaruh ke dalam hatinya. Sehingga ya udah hafalan begitu aja, ya cuma untuk setoran aja. Kalau ketemu pengen setoran, lupa Ustaz, ya karena apa? Karena nggak berbekas. Kita lanjutkan ya. Kadzabat Samud bitawwaha, kadzabat Samud bitawwaha, yang mendustakan Samud bitawwaha. Kadzabta itu apa di situ? Kadzabat telah mendustakan. Ada tahdid artinya apa? Banyak. Berulang kali mendustakan peristiwa Samud. Peristiwa Samud, tahu Samud? Samud, Nabi siapa? Samud, Nabi Soleh. Nabi Soleh. Setiap Nabi memang Soleh. Soleh alaihissalam. Ya, Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nabi Soleh ini punya kaum Samud, ya, hidup di zaman sekaum dengan Samud, begitu ya. Kemudian kaum Samud ini minta bukti ke siapa? Ke Nabi Soleh. Wahai Soleh, kalau benar kau seorang nabi, maka berikan mukjizat, ya, dari Tuhan, tunjukkan. Biasa nih kalau ada orang yang mau hijrah kemudian minta syarat dan ketentuan. Misalnya, ya udah kalau misalnya aku hijrah, coba ya kalau misalnya gimana ya? Misalnya dia mau hijrah tapi minta syarat, ya. Syaratnya begini. Kalau misalnya kamu bisa nunjukin kalau hijrah itu adalah yang terbaik buat saya, maka saya akan hijrah. Coba. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu mau hijrah, udah, gak usah nunjukin, karena itu alasan saja, ya. Dan ini berulang kali terjadi di zaman Nabi, sama juga. Kaum Samud pengen hijrah, pengen ikut Nabi Soleh, ya, minta bukti. Gimana nih? Ya buktikan kalau misalnya Tuhan berkuasa, Tuhan yang maha besar, dengan cara mengeluarkan unta dari balik bukit itu, dari bukit batu, ya, dari bukit. Dan yang pertama itu. Yang kedua, unta tersebut dalam keadaan hamil tua. Nah, itu pertanyaan. Hamil usaha itu apa? Hamil tua. Yang ketiga, nanti kalau misalnya unta tersebut, ya, melahirkan, harus sama mukanya, sama hidupnya. Unta adalah binatang yang tidak bisa sama mukanya sama hidupnya. Dan yang keempat itu
unta ini bisa memberikan kami penghidupan. Gitu, dikasih bukti. Untanya keluar dari bukit, dari balik bukit gunung, dari balik bukit batu gitu ya, keluar. Kira-kira kita bisa ke gambar nggak? Bukit, tahu-tahu keluar, bukit yang keluar. Ini bukan film Susana ya, keluar 10 ya, misalnya ya. Bukan, tapi ini bukit keluar, dia unta tidak pakai suara orok, ngoeng misalnya, enggak, langsung keluar. Dan unta tersebut terbukti dalam keadaan hamil tua. Pada saat sudah sampai ke masyarakat Samud, kemudian berhasil melahirkan anaknya yang tidak mirip dengan yang mirip dengan induknya, ya. Kemudian berhasil juga memberi air susu, bukan air susu dari air sumur. Jadi gini, jadi ada sumur di Samud pada saat itu. Sumur itu tidak bisa dijangkau oleh orang-orang Samud kecuali dengan alat bantu. Maka kemudian unta ini minum air dari sumur tanpa alat bantu. Lehernya memanjang sampai ke dasar sumur. Bisa bayangin ya? Unta kan lehernya kaku ya. Kemudian masuk ke dalam sumur. Sumurnya kira-kira yang bulat kayak gitu ya. Kalau nonton film Ari Anggara itu film apa ya yang kemudian di sumurnya itu ada kepala ya. Gara-gara malam purnama kan, malam minggu bulan purnama, kemudian lihat ke sumur, atau ada gambar kepalanya kan. Mungkin yang sejaman sama saya tahu lah ya. Nah itu unta masuk ke dalam, bukan untanya tapi lehernya masuk ke dalam sumur itu, dan itu minum air sumur. Kemudian setelah minum itu langsung keluar air susu dari untanya. Kemudian mampu menghasilkan air susu untuk 7 hari. Saya lupa 3 hari atau 7 hari. 3 hari. Untuk 3 hari. Air susu 3 hari. Dan mampu menghasilkan air susu untuk memasok seluruh warga Samud. Satu orang penduduk Samud membawa ember untuk mengambil air susu, kemudian tidak habis. Ya, kalau dalam satu rumah ada 4 orang, berarti satu rumah itu 4 ember. Bisa bayangin nggak? Penduduknya 500. Penduduk Samud 500 orang. Untanya satu, 500 ember minimal. Ember itu berarti anggaplah 19 liter, ukuran galon. 19 liter. 19 dikali 500. 20 kali 500 jadi 1000 liter. Itu kalau kita lihat tangki Pertamina itu cuma 500 liter ya. 1000 ada ya. Ya udah kira-kira segitu. Padahal perut unta itu nggak sampai segitu ya. Itu nggak habis sampai 3 hari. Jadi 20.000 ya. 2000 liter dikali 3 hari 6.000 liter itu isi susu dalam unta Nabi Soleh itu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Dan itu membuat orang-orang Samud heran. Kita ngapain lagi nih, ya? Supaya Nabi Soleh itu nggak dipercaya sama orang-orang Samud. Karena semua yang kita minta semua sudah terpenuhi. Akhirnya dibunuhlah unta. Gimana caranya? Pertama dibor. Nggak pakai merek Bos ya, intinya bornya itu pakai pakai kayu, pakai paku zaman dahulu itu paling kecil segini. Waktu ke Mesir itu saya ketemu paku di piramid itu, ada paku di lantai 1 itu kan ada diorama ya, paku yang paling kecil. Kalau kita ukuran berapa? 0,3 ya. 0,3. Ini paku yang paling kecil zaman dahulu dan lebar kayak gini.
Jadi pakunya tebal kayak gini. Ya, ini paling kecil. 12 cm. Dan itu untanya itu ya, bagian lututnya itu dibor. Dibor itu bukan berarti bukan, tapi Paku. salah. Bukan. Bukan cuma satu paku ya, tapi 1, 2, 3 sampai 5 sampai keluar darahnya. Ini cara membunuhnya seperti itu. Yang kedua cara membunuhnya dikuliti bagian perutnya sampai keluar isinya. Ya, matilah itu unta tersebut. Kemudian Nabi Soleh juga pengen dibunuh. Akhirnya diberilah hukuman buat kaum Samud. Apa itu hukumannya? Angin dingin. Angin. Ya, angin. 7 hari. Angin selama 6 hari. 6 hari 7 malam. Ya, 6 hari 7 malam. Bayangin deh, surat apa itu? Al-Qamar. Sebentar. Bukan Al-Qamar, bukan Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ya. Kadzabat Thamud 'adun bil qari'ah. Ya. Itu kan diceritakan surah Al-Haqqah. Jadi Kadzabat Thamud bi taqwaha ini cerita tentang masa lalu kaum Samud. Dan orang-orang Arab terdahulu sekarang orang-orang Arab terdahulu kita bahas siang ya? Siap. Oh iya lupa. Ini sampai jam berapa? 10.15. 15. Orang-orang Arab terdahulu itu kalau misalnya berpisah ya, itu dipercaya. Kisah tentang nenek moyangnya. Kalau kita nenek moyang seorang pelaut itu sebetulnya keliru ya. Nenek moyang orang Indonesia bukan pelaut. Yang pelaut itu penjajah. Penipuan. Ya, nenek moyang kita tuh petani. Ya, petani dan peternak ya. Ada keturunan dari Habil dan Qabil ya. Ya, Habil dan Qabil ya, antara Habil dan Qabil itu punya hobi yang berbeda. Kalau Habil itu petani, kalau Qabil peternak. Nah, cucu dari Habil dan Qabil, cucu dari keturunan Nabi Adam itu salah satunya ke daerah Asia. Nabi Adam itu anaknya 40 kali melahirkan. Ya, 20 kali melahirkan. 40 ya, 40 pasang. Ya, 20 pasang, jadi 40 anak. Ya, kembar semua. Kemudian menikah dengan kakak adiknya. Ya, kemudian semua berpisah. Nah, berpisahnya kapan nih? Berpisahnya ada yang menyebutkan usia 10 tahun mereka mulai jalan-jalan sampai nyasar, ada yang ke Asia. Ya, yang paling lama di Cina itu. Maka ada hadis yang menyebutkan utlubul ilma walau bisin. Kenapa? Walau bisin karena yang paling bermula kehidupan yang di situ berpikir orangnya adalah anak dari Nabi Adam yang di Cina. Ya, yang di Cina. Baru ke Yunani. Maksudnya baru anak-anak yang di Yunani. Jadi kerajaan Cina atau kebudayaan Cina pada saat itu lebih awal daripada kebudayaan Yunani. Ya. Dinasti begitu ya. Yunani ini kan di Yunan, di Cina. Kalau saya tahunya cuanki ya. Cuanki itu cari uang jalan kaki ya. Bukan, cari uang ke suami. Suami wah, Istri. Ya, kadzabat Samud bi taqwaha. Jadi kenapa ada kadzabat Samud bi taqwaha? Buat nakut-nakutin ke orang-orang Arab, orang-orang di zaman Rasulullah ini bahwa kejadian di hari di kaum Samud ini bisa berulang nanti. Ya, bisa berulang nanti. Dan orang-orang itu mendustakan. Ada kadzabat di situ. Kadzabat itu nggak mungkin. Tapi kadzabat dia tahu kalau itu akan terjadi, tapi kadzabat dia mendustai.
arti kadzaba itu dia tahu tapi dia nggak percaya, dia nggak menguatkan keyakinannya. Begitu kadzaba ya. Jadi bukan semata-mata dia bohong, bukan. Apa namanya? Dia nggak percaya, itulah kadzaba ya. Apa ini? Izin bahasa ashqaha. Apa izin bahasa ashqaha? Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, artinya adalah pada saat kalau izin ini sama dengan iza. Kenapa jadi izin? Karena di depannya mengandung huruf nun dan ra, kemudian sifatnya khusus. Iza yang khusus jadi izi. Ya. Iza yang khusus jadi izi. Khusus buat siapa? Buat kaum Samud. Ya. Izin ba'ata asqaha buat kaum Samud atau orang-orang yang serupa dengan kaum Samud. Siapa itu? Yang bitawaha, yang dia itu berlebih-lebihan dalam menjalankan kehidupannya. Arti berlebih-lebihan berarti dia mempermainkan keimanan. Ya, mempermainkan keimanan. Termasuk pilih-pilih ayat, pilih-pilih ayat yang menguntungkan baginya itu termasuk dalam taubahan ya. Ya, jadi segala hal yang dilakukan di zaman dahulu akan terulang. Kaum Samud sekarang akan ada kaum Samud. Kaum Lut ada juga kaum Lut. Ya. Kaum Pelangi ya, bukan jembatan pelangi ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullah apa faqala lahum, maka berkata mereka ya, utusan Allah. Kenapa utusan Allah? Apakah Rasulullah Muhammad? Ya. Kenapa? Kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa di sini Rasulullah? Karena untuk memberikan informasi bahwa kejadian Samud itu akan terjadi di zaman Rasulullah juga. Ya, tidak disebutkan Nabi Solehnya. Karena kalau misalnya faqala lahum Soleh, maka orang-orang setelah Nabi Soleh, termasuk orang-orang di kehidupan Rasulullah itu merasa, oh udahlah itu kan terjadi di zaman Nabi Soleh. Maka Allah SWT menyebutkan faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lihat di sini naqata. Naqata artinya apa? Naqata apa artinya? Tadi saya naruh pointer di mana? Aku lupa ya. Di depan. Di depan. Berbeda. Oh, lain. Ya, perhatikan di sini nakota. Nakota ini artinya apa? Unta betina. Ya, karena bunting kan ya. Karena bunting berarti betina. Ibil artinya apa ibil? Unta jantan. Unta apa? Unta jantan. Unta jantan. Ya. Apalah yanzuruna ilal ibil kayfa khuliqat. Waktu itu saya cerita tentang ibil. Kenapa ibil? Karena ibil itu mempunyai pengawasan atau kecemburuan yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat misalnya seekor ibil yang pada saat sedang berhubungan reproduksi dengan pasangannya, kemudian ada manusia yang melihat, maka dikejar oleh ibil itu sampai mati. Serem ya? Serem. Memang begitu ibil, ya. Maka kandang ibil, kandang unta jantan itu biasa lebih tinggi daripada kandang nako. Ya, dan tertutup, betul, tertutup. Nah, nako. Kenapa nako? Ya, kenapa di sini ada ta? Ya. Ta ini menggambarkan tentang
unta betina, iya, bukan semata-mata betina ya, ada takwar buto ya. Mestinya tuh kalau misalnya unta betina saja. Naqatullah, misalnya ya, Aisyah tuh, Fatimatun, begitu ya. Kalau yang aslinya, teks aslinya, kalau tanpa Allah di sini, maka naqatun, ya, itu unta betina yang asli. Tapi di sini naqatallah, bukan karena ada lafaz Allah, tapi karena arti dari naqata ini adalah unta yang unik dan membahayakan. Ya, unta betina yang unik dan membahayakan. Membahayakan buat siapa? Membahayakan buat orang-orang Samud. Karena apa? Karena dengan dibuktikannya unta ini ada hamil, kemudian bisa melahirkan anak yang ternyata mirip, membahayakan kaum Samud. Ya, karena harus beriman kepada Nabi Saleh. Begitu ya. Jadi nakota itu, kenapa nakota? Karena dia membahayakan posisi kaum Samud. Ya. Sehingga teman-teman dalam kita menghafalkan betul-betul kita harus rinci masalah ini. Faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Jangan sampai salah. Maka menghafal itu, kalau kita menghafal harus betul. Termasuk masalah harokat. Sederhana sekali ya, masalah tahti itu aja. Tapi artinya luar biasa. Ya. Al-Haqqati. Coba lihat. Tuh ya, al-haqqah. Tuh, ada tuhnya kan? Kalau tuh ini bicara tentang kepastian. Ya, kepastian. Haqqah itu masalah waktu. Kalau misalnya al-haqqata misalnya waktu yang membahayakan. Al-haqqati waktu yang biasa saja. Al-haqqatu ya, waktu yang sangat luar biasa dan pasti. Ya, pasti. Jadi kalau kita lihat surat Al-Haqqah bicara tentang waktu dan kejadian pada waktu itu. Al-Haqqatu man haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Ya, maka digambarkan tentang kaum Samud, kaum 'Ad, ya, bagaimana simulasi kiamat itu ada pada kejadian Samud dan 'Ad. Ada angin yang kencang, ada suara yang keras, ya seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita mau melihat ayat tentang kiamat itu luas sekali, banyak sekali, ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Wa suqiyaha itu apa? Bukan supaya. Minumannya. Wa suqiyaha. Yang tadi itu ya, yang susunya itu ya. Wa suqiyaha. Ya. Jadi mukjizat yang ada pada unta tersebut, ya, minumannya, ya, membahayakan buat siapa? Buat orang-orang Samud. Kenapa? Karena dengan mukjizat yang ada pada unta itu, mereka harus rela untuk beriman, tapi nggak beriman. Ya, karena apa? Untanya dibunuh, Nabi Saleh dikejar-kejar, diusir. Begitu ya. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Coba lihat. Fakadzabu fa'aqaruha. Maka mereka mendustakan. Fa'aqaruha Faqaruha. Ini masih proses membunuh unta ya, membunuh unta. Yang tadi saya katakan melukai, ya, melukai. Kalau menyembelih itu nahar, menyembelih itu nahar. Kalau akorun itu menyembelih, memotong, tapi dengan menyiksa dulu. Faqaruha. Fa ini menggambarkan proses, maka ya
fakazzabu, mereka mendustakan adanya unta, tentang air susunya, tentang segala hal yang terjadi pada unta tersebut. Mereka paling itu cuma sihir, lebih itu kira-kira ya. Kemudian mereka juga berencana untuk membunuhnya, ya. Maka dibunuh dengan cara akon. Akon itu menyiksa, ya, memahat dengkulnya, ya, dengan paku, kemudian sampai keluar darah, kemudian mencabik-cabik bagian perutnya, ya, sampai kemudian yaitu mati dalam keadaan mengenaskan unta itu, ya. Kenapa nggak marah anaknya? Karena anaknya perempuan juga. Karena anak dari Nakoh itu perempuan juga, ya. Sehingga kalau misalnya anaknya laki-laki, mungkin unta bisa marah. Kalau anak dari unta ini adalah ibil, maka bisa marah nih, ya. Sama dengan gajah. Gajah itu kalau misalnya anaknya hilang, itu bisa diobrak-abrik gitu, sampai ketemu. Kalau nggak salah ada kejadian yang baru-baru ini. Di mana ya? Saya lupa. Thailand. Di Thailand? Bukan. Saya lupa tuh ada kalau nggak salah saya. Tapi memang saya pernah dapat info dari teman yang kerja di situ. Dia di Lampung, di Waikambas. Jadi gajah itu kalau marah luar biasa, kayak seorang istri. Kenalan ya. Terjadi migrasi ya, ruang dapur ke ruang tamu. Ya, kita lanjutkan ya. Fakat zabuhu fa'aqaruha fadamdama. Dam itu apa dam? Menurunkan azab alaihim kepada mereka. Fadamdama alaihim. Rabbuhum bizambihim fasawwaha. Fasawwaha sempurna. Ya, menyempurnakan dengan rata, ya. Dam itu seperti ini. Ini dam ya. Dam. Ini dam. Ini baru sekali kan? Dam. Terus-terusan. Nah, terus-terusan. Kemudian ada fa di depannya, maka berulang kali terus menerus diberikan. Jadi kalau damnya cuma sekali berarti sekali, ya. Ada kalau kita haji namanya dam hukuman. Kita melanggar dam sekali, ya ada saksinya. Itu namanya dam. Kalau padam dama berarti dia berulang kali dihukum. Begitu ya. Padahal dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Apa ini? Yakhafu dan lainnya apa? Lapasan. Apakah ada yang selalu tidak? Bukan, sumpah. Ya khofu. Dan sungguh. Wala dan tidak. Nah, wala di depannya ada rupiah dan tidak akan pernah takut uqbaha. Ya, mereka tidak akan pernah takut dengan akibat. Ya, akibat dari apa? Dari mengkafir, dari kazabat ini. Mereka nggak akan takut. Maka orang-orang yang mereka itu menantang masuk neraka, nggak apa-apa lah masuk neraka, ketemu sama ini namanya. Ini termasuk ke dalam bola ya kafok bahasa. Ada nggak yang kayak gitu sekarang? Ada 4 ya. habis Gak apa-apa lah yang masuk neraka, mereka ketemu sama ini, ketemu sama Demi Moore, ketemu sama disebutin ya. Jangan ngurusin Demi Moore ya, ngurusin diri sendiri aja itu nggak bisa ya kalau masuk neraka, karena apa, udah keburu fokus ke suara ya. Semua pada ambil suara kalau masuk neraka, karena terlihat. Ya, jadi teman-teman, di surat Asy-Syams ini menggambarkan tentang kenapa Asy-Syams, matahari, kenapa akhirnya
Kenapa akhirnya menggambarkan tentang manusia? Karena manusia sejatinya harus seperti matahari, memberikan cahaya yang menerangi dan memberikan bekas. Ya. Menerangi dan memberikan bekas. Artinya bekas yang baik ya. Kalau dalam syair Jalaluddin Rumi ya, pernah menyebutkan begini. Matahari dan rembulan tadinya satu. Mereka saling mencintai satu sama lain. Kemudian mereka berpisah. Yang satu matahari, yang satu rembulan. Rembulan tidak pernah mau ketinggalan dengan matahari, sehingga rembulan selalu mendekati matahari. Setiap kali matahari merindui rembulan, maka matahari bersembunyi sehingga muncullah mendung. Sampai kemudian mengadukan kepada awan, muncullah hujan sebagai bentuk kerinduannya. Jadi kerinduan tersebut muncullah bunga-bunga bermekaran. Ya, itu kata ya. Jadi luar biasa kalau misalnya kita menggambarkan fungsi matahari, ya, karena nanti matahari itu di hari kiamat sebagai pusat dari kejadian kiamat. Sampai nanti dalam sebuah gambaran hari kiamat disebutkan bahwa seluruh benda, ya, seluruh benda termasuk bumi ini masuk ke dalam matahari. Jadi matahari itu akan membesar matahari. Planet itu jumlahnya ada berapa? Planet itu jumlahnya banyak. Dari 7 lapis langit. Ya, jadi yang masuk ke dalam planet dalam matahari itu apa? Planet yang ada di langit pertama. Kenapa demikian? Karena di langit kedua sampai langit ke-7 tidak ada planet. Jadi 837 miliar dikali 183 juta galaksi itu akan masuk ke dalam matahari. Sehingga kita yang ada di bumi itu, kita semua berterbangan, kemudian bumi juga masuk ke dalam matahari. Dan kita digambarkan dalam sebuah hadis, kita berdiri di atas Baitul Maqdis. Jadi nanti yang akan utuh adalah bangunan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita semua berdiri di atas Baitul Maqdis. Dan semua dari manusia zaman pertama Nabi Adam sampai nanti zaman akhir. Ya. Dan matahari itu besar sekali, sehingga kita semua akan mengelilingi matahari dan kita semua kebagian panasnya, kecuali orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Orang yang dekat dengan Al-Quran diberikan pakaian khusus, yang kemudian pakaian tersebut akan membuat kita terlindungi dari panas matahari. Itu bagian kecil dari kejadian kejadian kiamat nanti, yang kalau saya mengingat-ingat itu sangat dahsyat. Dalam kitab Al-Yawmil Akhir fi Kitab Rasulih menyebutkan bahwa hampir setiap manusia yang kemudian berkumpul dari zaman Nabi Adam dan sampai manusia zaman akhir itu akan merasakan lidah matahari. Matahari itu punya lidahnya matahari. Saking besarnya matahari, ya, semua kita bisa merasakan lidahnya matahari. Ya, begitu. Saya kira cukup untuk pertemuan ini. Yang paling terakhir yang saya gambarkan bahwasanya selain kita harus menjadi matahari, kenapa disebut-sebut sebagai surat untuk menyucikan diri? Karena di sini ada ayat qad aflaha man zakkaha. Ya, kita semua harus menyucikan diri terus menerus, bukan hanya satu kali. Kalau kita punya komunitas kajian kemana saja, ya, di mana saja itu terus, ya. Jangan ada rasa capek, walaupun capek itu pasti ada. Ya, kalau kita punya rasa capek dalam menghafal, ya nikmati aja, karena nanti setiap rasa
yang kita rasakan di dunia itu akan datang. Ya, di hari akhir, bahkan di alam kubur akan datang dalam bentuk yang terindah. Kita capek melakukan kebaikan, capek akan datang. Misalnya dalam bentuk bidadari, ya, dalam bentuk yang sangat baik. Kemudian berkata dia, ya, kita tanya, kamu siapa? Aku adalah rasa lelahmu. Aku adalah rasa lelahmu pada saat engkau hidup di dunia, kemudian menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Saya kira cukup untuk hari ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahannya. Kalau teman-teman melihat tafsir dari pemateri yang lain, silakan. Ya, karena cara pandangnya mungkin berbeda. Saya memandang dari sisi ilmu ma'nawi, ilmu al-ma'ani. Al-ma'ani itu adalah ilmu akar kata. Dan kalau teman-teman cari dari penafsir yang lain, mungkin ada yang berbeda cara pandangnya, itu termasuk ke dalam keilmuan saya mungkin yang kurang dari pemateri yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.